Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Kami berdoa Tuhan pada saat pagi hari ini, kami bersyukur buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan dalam doa pagi peduli misi desa BMD. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, mengumpulkan kami Tuhan. Kami hendak memuji dan menyembah Engkau Yesus. Kau berkati kami semua yang sudah hadir, sucikan kuduskan kami, bahkan juga teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah ini. Mari Engkau Tuhan jauhkan segala yang menghalangi mereka, sehingga kami dapat bersama-sama mengagungkan Engkau Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, bahkan juga berbincang-bincang saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi ibadat Jum peduli misi desa saat pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, semuanya yang ambil bagian pelayanan, pimpin pujian, bahkan juga hamba-Mu yang melakukan firman-Mu, yang berdoa syafaat, doa berkat, berbincang-bincang, memimpin bincang-bincang dan doa penutup. Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala kerusakan, jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Maka kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami patahkan, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut berkat-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
semua mengetahui tanpa anugerah Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, kita tidak dapat hidup. Kita hidup karena kemurahan, karena anugerahnya begitu besar bagi kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Dia, kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik bagi kami, Tuhan. Kami hidup karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Segala pujian penyembahan kami, layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau, Tuhan, karena Engkau telah menjadikan kami lebih daripada pemenang dalam segala perkara, dan juga Allah di pihak kita. Siapa yang menjadi lawan kita? Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita katakan, dari pemenang. Lebih dari
haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, bukan hanya sebagai Tuhan, Kau menjadikan kami lebih daripada orang-orang yang menang. Dan Kau ada di pihak kami sampai bisa menjadi lawan kami. Teguhkan kami, kuatkan kami Tuhan dengan janji-Mu. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita bersorak haleluya, haleluya. Kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh haleluya, haleluya. Kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Kita angkat pujian Tuhan lagi. Kita bersuka cita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu keselamatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau
mau selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Pujilah Tuhan. Tadi kita mendengarkan firman Tuhan sampaikan oleh hamba-Nya. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya firman Tuhan menjadi jawaban atas semua persoalan dalam kehidupan kita. Menuntun kita, koreksi kehidupan kita, memberkati kita. Karena firman itu sendiri adalah Allah. Saat hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan, dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Tuhan, saat kami sujud di altar-Mu, sesuatu pasti terjadi. Karena Engkau Bapa kami yang sungguh baik. Saat kami datang ke dalam hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu, firman-Mu menjawab segala masalah kehidupan kami. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Katakan, kami sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kami sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Haleluya. Silakan hambanya bawakan firman Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita satu dalam doa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu yang ada di PMD Tuhan. Haleluya. Kami sudah angkat hati, memuji-muji, membesarkan nama Tuhan. Dan kami percaya setiap puji sembah kami menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah memandu kami, mengangkat hati, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini, saat ini, kembali kami siap diisi dengan kebenaran firman-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua dengan pengurapan yang baru. Roh Kudus, kuasai kami, berkati setiap pendengar kami, kuasai hati segala keberadaan kami Tuhan, berkati semua berfungsi dengan dalam Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan. Terus berarti setiap kehadiran kami pada saat ini, haleluya, dan kami belajar untuk Tuhan mengerti apa kehendak-Mu Bapa, apa mau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, roh hikmat, wahyuan dari Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih, sampaikanlah firman-Mu, sampaikanlah kebenaran-Mu, karena kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat pengurus yang kembali menjadwal, mempercayakan saya untuk share kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari
ini, mari kita lihat dalam Mazmur 92. Mazmur 92, satu ayat kita lihat ayat pendahuluan pagi hari ini. Dalam Mazmur 92 ayatnya yang ke-13. Saya percaya ini tidak asing lagi. Ya, sudah sering menyampaikan firman ini. Mazmur 92 ayat yang ke-13, demikian kebenaran firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Puji Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Kita bukan orang-orang benar, tapi kita orang-orang yang sudah dibenarkan dengan kuasa darah Yesus. Kita orang-orang yang sudah dikuduskan. Kita orang-orang hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima pengampunan penuh. Dan kita semua, kita imani bahwa kita orang-orang hamba-hamba Tuhan yang sudah dibenarkan. Puji Tuhan. Dan Alkitab pagi ini firman Tuhan katakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bicara pohon korma, bicara pohon aras, ini dua pohon yang tumbuh tidak di sembarang tempat. Tetapi aslinya baik pohon korma, baik pohon aras, tumbuhnya di tempat yang kering, di tempat yang tandus, ya di padang gurun, adanya di Timur Tengah. Ya, kita bisa menemukan banyak pohon korma itu. Pohon aras itu, ya, pohon korma itu di Mesir, di Israel, ya. Ayat ini katakan pohon aras di Libanon, karena Libanon dengan Israel tetangga, saudaraku. Libanon itu ada di atas Israel kalau lihat di peta, ya. Nah, saudara, hamba-hamba Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajar, mengingatkan. Ya, lebih tepat lagi mengingatkan saudara dan saya, mari belajar. Kita diingatkan bahwa kita ini sebagaikan pohon korma. Kita ini bagaikan pohon aras. Dua pohon ini banyak faedahnya, banyak fungsinya. Haleluya. Ya, kalau pohon aras, kita tahu bahwa kayunya itu dipakai pembangunan bait Allah Salomo. Ya, pohon aras kayunya juga dipakai untuk membuat kapal dan seterusnya. Ya, pohon korma lebih banyak lagi faedahnya, lebih banyak lagi fungsinya. Selain buahnya tentu manis, ya, dijual di tempat-tempat tertentu. Kalau saudara satu saat pergi ke Israel, maka kita akan temukan di tempat oleh-oleh, ya, di Yeriko, Tiberias, kita akan menemukan, bisa beli di sana buah korma. Salah satu oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Indonesia. Ya, tidak hanya buahnya, tetapi banyak fungsi dari pohon korma ini, saudaraku. Ya, pohon korma akarnya, ya, itu bisa dibuat gelang, dibuat kalung. Kemudian daunnya itu bisa dibuat tikar, kipas, keranjang. Kemudian tangkai daun korma itu bisa dibuat sapu, ya. Kemudian serbuk sari bunga korma itu ternyata fungsinya sebagai antioksidan, ya, mengandung banyak vitamin B kompleks. Buahnya selain bisa dimakan, bisa dijadikan juga sirup, ya, kue, sebagai juga karena memiliki juga vitamin B6, B9, memiliki kandungan kalsium, zat besi, dan seterusnya. Ada banyak fungsi daripada pohon korma, saudaraku. Tapi ternyata sebelum baik pohon korma, baik buah aras ini bisa berfungsi, bisa dinikmati, ternyata dua pohon ini tumbuh di tempat yang cukup ekstrim.
panasnya minta ampun suhunya kalau siang hari. Kenapa? Kalau saudara perhatikan di Timur Tengah itu, ya di padang gurun itu nggak ada awan, saudara perhatikan. Ya, kalau siang panasnya minta ampun, dan kalau malam dinginnya ya dingin, saudaraku. Dan biasanya kalau di Israel puncak panas itu di bulan Agustus. Jarang, ada satu dua mungkin, tapi jarang. Saya pernah ngobrol dengan salah satu owner travel Holy Land yang ke Israel. Mereka katakan biasanya kami tidak ada perjalanan grup ke Israel kalau di bulan Agustus. Saya tanya kenapa? Karena puncak panas di bulan Agustus. Oh, saya baru tahu, baru ngerti. Ya, kalaupun ada itu permintaan khusus, tapi jarang gitu ya travel. Nah, Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini rindu kita hamba-hamba Tuhan menjadi seperti pohon korma, menjadi seperti pohon aras di Libanon. Ya, kita menyadari kita hidup di zaman yang tidak mudah hari-hari ini. Kita hidup di zaman yang Timotius katakan masa-masa sulit, masa-masa yang sukar. Tapi kita aminkan firman Tuhan bahwa kita katakan perhatikan burung di udara yang tidak menabur, tetapi luar biasa Tuhan pelihara burung di udara. Perhatikan bunga bakung di padang, kata firman Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mendandani, Tuhan pelihara bunga bakung tersebut. Saya percaya apatah lagi kita sebagai hamba-hambanya, ya, yang punya misi khusus. Kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara itu luar biasa. Kalau saudara dan saya dipercayakan Tuhan mengemban satu tugas, ya, ada tugas yang Tuhan percayakan sebagai seorang hamba Tuhan, ini luar biasa. Tidak mudah untuk menjadi seorang hamba Tuhan hidup di hari-hari ini. Kita perlu dua kekuatan, ya, seperti sayap burung Nasar, Raja Wali. Ya, kita perlu kekuatan Roh Kudus, kita perlu kekuatan firman Tuhan. Dua kekuatan ini yang memampukan saudara sekalipun seperti pohon korma, ya, sekalipun seperti pohon aras yang hidup di padang gurun, ya, tempat yang kering, tapi luar biasa. Pohon korma itu ketika ditanam, dia tidak langsung bertumbuh ke atas, tidak langsung bertunas kemudian bertumbuh ke atas, tidak. Tetapi pohon korma ketika ditanam, maka bijinya itu akan mengakar dulu ke bawah. Dan mengakar ke bawahnya itu tidak hanya 1 meter, 2 meter, 5 meter, tapi dia akan tembus ke bawah sampai puluhan meter, bahkan ratusan meter. Itu hebatnya tumbuhan korma. Ya, bijinya itu dia akan berakar ke dalam. Wow, haleluya. Dan dia akan mencari air di dalam sana. Ketika dia sudah menemukan, ya, air di bawah sana, ya, dia serap sedemikian rupa dan dia mulai bertunas, dia mulai bertumbuh ke atas, ya, bertumbuh sampai dia berbuah. Sekali lagi kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tidak mudah untuk Bapak Ibu kita semua menjadi seorang pelayan, seorang hamba Tuhan yang hidup di, kita sudah kurang lebih 3 tahun melewati masa COVID. Kita tidak mudah untuk sebagai seorang hamba Tuhan ya hidup di hari-hari ini, ya. Peperangan belum berhenti, Ukraina, Rusia, ya, belum lama kita lihat bagaimana bahan bakar naik lagi. Tentu kalau yang namanya bahan bakar naik lagi, yang lain ikut-ikutan merambat, ikut-ikutan naik. Ya. Dan pertanyaannya sebagai seorang hamba Tuhan, waktu Tuhan izinkan
kita seperti pohon korma. Ya, ada angin badai mungkin, ada terpaan yang cukup keras dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sebagai seorang hamba Tuhan, masih tidak kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Masih tidak kita katakan puji Tuhan? Masih bisakah kita berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kami, bagi saya dan bagi keluarga saya, ya. Bisakah waktu kita ada hadapi satu persoalan, masalah, ya, bisakah kita tidak marah-marah, gitu ya, tersinggung dikit, cepat tersulut, emosi kita, ya, mungkin istri ngomong sedikit kita udah ngerocos banyak hal atau sebaliknya begitu, ya. Suami baru ngomong dikit, kemudian istri mulai lebih banyak ngomongnya. Masihkah kita bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa menguasai diri dalam segala hal? Bisakah kita kuasai kontrol emosi kita, ego kita, ya, kedagingan kita, keinginan pribadi kita? Masihkah kita selaras dengan hatinya Tuhan, kehendak Tuhan? Ya, apakah kita mau paksa supaya Tuhan ingin lakukan apa yang menjadi kehendak kita? Nggak salah kita minta sesuatu kepada Tuhan. Tidak salah kita berdoa dan kita minta Tuhan, buatlah jalanmu dalam kehidupan saya. Tetapi mari belajar kita mengikuti apa mau Tuhan dalam kehidupan. Ya. Biar kehendak Tuhan yang jadi tiap hari, tak ada sentosa sampai jadi kehendakmu. Kita minta supaya bukan kehendak kita yang jadi. Apalagi kita memaksa kehendak kita, Tuhan harus ini, harus itu. Enggak. Ya, Tuhan mau kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita minta supaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengambil keputusan, mengambil pilihan. Tidak pakai hikmat kita manusia, tidak pakai hikmat kita, maunya kita, tapi izinkan kita berkata, kehendak Tuhan yang jadi di atas segala-galanya. Saudaraku, yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasal yang keempat, nanti kita lihat ayat selanjutnya. Dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 mulai, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, atau mulai dari ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemerintah-perintah Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 11 menjelaskan bahwa ayat 12 menjelaskan bahwa untuk pembangunan tubuh Kristus, ya, untuk supaya jemaat umat Tuhan bertumbuh, dibangun. Alkitab katakan kita, ayat 11 katakan ada 5 jawatan di sana, ada 5 5 jawatan, ada gembala, penginjil, pengajar, rasul, nabi yang akan saling memperlengkapi. Ya, saya nggak tahu dalam komunitas PMD siapa yang punya karunia nabi, siapa punya karunia rasul. Mari kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain, saling mengisi, saling mensupport satu dengan yang lain. Supaya apa? Ayat ini katakan untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk saling memperlengkapi orang-orang kudus.
13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Mencapai kesatuan iman. Haleluya. Ini Tuhan mau. Ya, kita semua memiliki mencapai kesatuan iman. Ya, iman ya percaya saja. Gitu ya. Sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum terjadi, firman Tuhan ajak kita percaya saja. Sekalipun itu belum terjadi, belum jadi kenyataan, belum kita lihat, tapi kita percaya Tuhan sudah bekerja. Sementara bekerja, kita imani, kita percaya bahwa kita sudah mendapatkan. Kita mulai perkatakan firman Tuhan. Ya, Tuhan pasti tolong saya. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Selanjutnya ayat ini katakan, untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Haleluya. Kita percaya bahwa kita minta supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita, itu kata firman Tuhan. Ya. Sekali-kali aku, kata Tuhan, tidak pernah tinggalkan. Ya. Tuhan tidak akan biarkan saudara dan saya sebagai seorang hamba. Ada saja pembelaan Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan, ya manusia mungkin, orang lain yang nggak suka kita mungkin, kalau semuanya suka kita, puji Tuhan. Tapi dalam hidup ini biasanya ada yang pro, ada yang kontra, nggak masalah, saudara ya. Yang penting sebagai seorang pelayan hamba Tuhan, kita tidak belajar menyenangkan hati manusia, tapi lebih dari itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita belajar bergandengan tangan satu dengan yang lain, tapi lebih dari itu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan dalam ayat-ayat ini, ya, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Haleluya. Kita belajar sama-sama dewasa. Bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kenapa? Dia Tuhan yang memiliki rancangan yang terbaik bagi setiap pribadi kita. Dimanapun, daerah manapun kita melayani Tuhan, saya percaya bahwa dia Tuhan yang punya cara tersendiri untuk menolong hamba-hambanya. Saya percaya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Haleluya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab penuh bagi setiap kita hamba-hambanya. Bagian kita melayani Tuhan saja. Bagian kita layani jiwa-jiwa. Bagian kita agar supaya kita memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Selebihnya bagian Tuhan yang akan bertindak. Ya. Kita setia saja mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Apa? Jiwa-jiwa. Itu motivasi yang benar, saudara. Selebihnya bagian Tuhan. Selebihnya urusan Tuhan. Ya. Selebihnya kita hands up, angkat tangan. Dan kita percaya Tuhan akan bertindak dengan caranya. Ya, Tuhan akan melakukan sesuatu, berbuat sesuatu menurut maunya, menurut kehendaknya. Ya, kita rindu supaya kita hamba-hamba Tuhan yang ada di komunitas PMD, hamba-hamba Tuhan yang belajar mencapai kedewasaan penuh, kata firman Tuhan. Ya. Tidak mudah untuk kita mencapai kedewasaan penuh. Kita perlu diproses, kita perlu mengalami yang namanya proses nggak enak ya, pasti nggak enak. Diuji, ya, dicoba, Tuhan godok kita, Tuhan bentuk kita, ya,
Kalau misalnya ada hal-hal yang masih tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan kikis kita. Ya, kalau masih ada kedagingan, hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, haleluya. Tuhan siap terus proses kita. Ya, Tuhan akan buang hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, Tuhan akan kikis habis. Haleluya. Bagaikan satu bencana, kata firman Tuhan, ya, maka bencana itu akan diproses, dibentuk, ya, dibakar. Wah, kalau bicara dibakar nggak enak, saudara. Ya, dibentuk sampai menjadi bencana yang indah di tangan seorang penjuna, di tangan Tuhan tentunya. Ya. Izinkan Tuhan membentuk, memproses setiap kehidupan kita, supaya kita menjadi dewasa penuh. Haleluya. Selanjutnya ayat ini katakan, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, Tuhan mau saudara saya sebagai seorang hamba Tuhan juga bertumbuh, ya, bertumbuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Kita belajar menjadi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang ku minta. Ini jadi kerinduan kita. Belajar seperti Kristus. Apa? Kita tahu ketika Yesus ada dalam dunia ini, ya, di penghujung pelayanan 3,5 tahun pelayanannya, Alkitab katakan bahwa dia harus menderita. Dia harus sebelum naik di atas kayu salib. Waduh. Dia bisa mengampuni tentara Romawi. Dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang dunia juga seperti itu. Tapi apa bedanya dengan orang di dunia? Tidak salah kita mengasihi orang yang sudah mengasihi kita. Tapi ketika kita mengasihi orang yang memusuhi kita, ini nilainya plus. Ketika kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, bikin kesal kita, bikin marah kita, wow, itu luar biasa. Waktu kita bisa katakan, Tuhan, berkati si A. Wah, padahal si A sudah nyakitin kita. Itu plusnya di situ. Waktu kita berkata, Tuhan, ampuni dia. Tuhan, saya mengasihi si B. Tuhan, saya melepaskan roh pengampunan yang penuh. Waduh, luar biasa. Ya, saya percaya setiap kita hamba-hamba Tuhan yang ada di PMD, kita mau terus bertumbuh sesuai kasih karunia Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kita hamba-hamba Tuhan yang ada di PMD mau bertumbuh menjadi dewasa, ya, ke arah Kristus, kata firman Tuhan. Semua kita mau bertumbuh. Ya. Tidak mudah tentunya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai manusia juga bisa mengasihi orang-orang yang sudah memusuhi kita. Ya. Tapi ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau kita bisa memberkati orang-orang yang sudah ngomongin kita di belakang, gosipin kita mungkin, wow, itu plusnya, nilainya di situ. Kita bisa melepaskan pengampunan penuh, bukan hanya sampai kita bisa memberkati Tuhan, berkati si A, ya, Tuhan berkati si B. Orang-orang mungkin yang suka menggosipin kita, ngomongin kita, yang ngejelekin kita, ya sepertinya mau menggunting, saudaraku, ya, mau untuk menghambat. Tapi percayalah, ya, orang lain bisa coba menghambat jalan kita, tapi Tuhan pasti buka jalan. Ada 1000 jalan yang Tuhan siapkan
dalam kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong hamba-hambanya yang ada di PMD. Tuhan punya banyak cara untuk melimpahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari pagi ini sama-sama kita belajar. Jadi seperti pohon korma. Ya, orang benar, saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan PMD, akan bertunas seperti pohon korma. Akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Oh, luar biasa. Sekalipun biji pohon korma itu dihambat dengan batu, memang dia harus bertumbuh ke dalam dulu, harus berakar dulu, mencari air. Haleluya. Kita percaya bicara air kehidupan, bicara tentang Yesus, pribadi Yesus. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Kita perlu sebagai seorang hamba Tuhan, kita perlu dicas setiap hari. Kita perlu ada di hadirat Tuhan setiap hari. Kita perlu belajar mendengar apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar kita belajar mengerti apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan saya. Apa sih mau Tuhan bagi gereja lokal saya. Apa mau Tuhan, kehendak Tuhan bagi keluarga saya. Ya, apa mau Tuhan bagi anak-anak saya dan seterusnya dan seterusnya. Haleluya. Kita minta terus hikmat yang daripada Tuhan. Kita minta arahan, petunjuk daripada Tuhan setiap hari. Karena kita perlu tuntunan Tuhan setiap hari. Kita perlu minta kehendak Tuhan setiap hari. Haleluya. Apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita sementara hadapi, di hari-hari ini mari belajar kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Back to the Bible. Haleluya. Karena apa? Karena firman Tuhan yang akan mengarahkan saudara dan saya. Firman Tuhan akan menjadi kompas, petunjuk dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, menghadapi pelayanan Tuhan, gimana Tuhan menghadapi jemaat-jemaat ini? Tuhan, apa yang harus saya sampaikan ibadah hari Minggu ini? Tuhan, tolong. Ya, ada yang sakit, kita minta hikmat daripada Tuhan. Ya, jadi tidak hanya kita berdoa, tidak hanya jemaat yang bertumbuh supaya mereka terus bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam hal iman, dewasa penuh, ya, bertumbuh pada kepenuhan Kristus dan seterusnya. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan juga kita harus bisa bertumbuh di cuaca yang ekstrim sekalipun, seperti pohon korma, seperti pohon aras. Ada saat-saat tertentu di padang gurun itu ada badai padang gurun, ya, cuaca yang ekstrim, badai, ya, itu kalau lagi badainya itu lagi datang, saudaraku, waduh, itu debunya, abunya terbang kemana-mana. Ya, tapi hebatnya pohon korma, sekalipun angin kencang, dia tetap berdiri kokoh. Oke, ya, dia bisa mungkin karena diterpa angin yang kencang, dia bisa sampai pohonnya sampai miring mungkin. Tapi percayalah, pohon korma tidak akan tumbang. Beda pohon-pohon di Jakarta misalnya, contoh, kalau hujan gede, angin kencang, banyak pohon yang tumbang, banyak pohon yang rubuh. Selidik punya selidik, akarnya tidak mendalam, akarnya tidak kuat. Beda dengan pohon korma, akarnya sampai puluhan meter, ratusan meter. Wow, ini hebat. Satu pohon korma. Nggak heran waktu angin kencang datang, dia paling hanya merunduk. Haleluya. Sama, saudara dan saya ketika kita hadapi angin kencang, ya kita hanya bisa duduk di kaki Tuhan, menunduk di kaki Tuhan. Kita cuma bisa datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta pembelaan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan ditambahkan dalam hidup Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host.
Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan doa Pak. Ya, sembari kita mau doa syafaat dipimpin oleh Pak Pendeta Komingguan. Kita doa syafaat dan doa berkat. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pendeta Miki. Kita angkat pujian buat Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Bapa. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Silakan namanya Pak Pendeta Komingguan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih-Mu yang melimpah buat setiap hidup kami Tuhan. Kami masih boleh sehat, kami masih boleh hidup, semata-mata itu karena kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa buat setiap hidup kami Tuhan. Berkati ibadah PMD ini Tuhan,
Juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pendeta Miki Lumempau Tuhan. Pakai dia menjadi harta kesayangan-Mu, sehingga dia boleh memberitakan kabar sukacita yang di dalam Engkau Tuhan. Untuk banyak orang Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati istrinya, anak-anaknya, berkati juga pelayanannya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi keluarga Shekinah Glory di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu selalu ada. Berkati ibadah PMD ini Tuhan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus di PMD ini Tuhan. Kami berdoa untuk ketua, semua wakil, bendahara, seksi apapun. Kami percaya Tuhan, sangat percaya Engkau yang memberkati setiap kami. Keluarga demi keluarga, para hamba-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami percaya Tuhan, ibadah PMD yang sudah Kau buka, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Kami percaya kuasa-Mu yang terlebih besar, berkati setiap keluarga kami, pelayanan kami, dan juga apapun kami kerjakan, dibuatnya selalu berhasil di dalam kebenaran firman-Mu, terlebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati gereja-gereja, yayasan apapun ya Tuhan, yang sudah kami bangun, di atas dasar yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami tidak akan mudah jatuh, kami tidak akan mudah putus asa, karena kami percaya kami tetap beriman kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah batu karang kami yang teguh. Kesanalah kami percaya Engkau adalah orang yang kuat, kesanalah kami berlari dan kami akan selamat. Berkati juga bangsa Indonesia, Presiden kami, pemimpin negeri kami Tuhan, Presiden Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, juga semua staf kabinet, para menteri. Kami percaya mata-Mu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia. Dan kami percaya firman-Mu. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat buat bangsa Indonesia. Berkati terus Tuhan, juga ibu kota yang akan pindah ke Kalimantan. Berkati, bahkan cukupkan segalanya ya Tuhan, dan dapat selesai dengan baik Tuhan. Berkati terus Tuhan, tidak ada anarkis apapun bentuk huru-hara di bangsa Indonesia Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau yang selalu mengasihi bangsa Indonesia, terutama juga Jakarta Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap orang apapun yang membentuk apapun yang tidak baik, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun tidak ada huru-hara Tuhan. Bahkan damai sejahtera sukacita-Mu melimpah buat setiap kami Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, yayasan-yayasan yatim piatu yang kami sudah bentuk, yang kami juga misi kami ke daerah-daerah Tuhan. Kiranya semuanya perkenanan-Mu selalu ada. Dan kami percaya juga ya Tuhan, persatukan kami, para hamba-Mu Tuhan, memiliki kerendahan hati, tidak sombong, satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Kau ikat dengan tali kasih-Mu, biarlah kami terus dapat melangkah, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan sebelumnya kami akan tutup ibadah ini juga kami bincang-bincang. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Terima kasih Pak Pendeta Komengguan. Kita percaya bahwa doa kita dikabulkan oleh Tuhan pada hari ini. Amin. Dari Tuhan, silakan hambanya pimpin bincang-bincang Pak Pendeta Dodi Menat. Shalom Pak Dodi. Pak Dodi Menat. Ya, shalom Pak Dodi Menat. Ada beliau tapi nggak monitor apa nggak dengar ya? Gimana Pak pengurus? Pak Pendeta Manalunta Barat, Pak Ketum, Pak Manik. Baik. Kalau ini Pak Dodi kemana ini? Ya. Baik Pak Segum, silakan Pak Segum. Oke. Baik. Editor, lanjut aja lu Pak Manik. Masih lanjut aja lu, masih kurang fit banget nih. Kurang fit. Oke, baiklah. Baik. Oke, selamat pagi, selamat. Bincang-bincang letoy kan gimana mas semangat yang lain tuh? Ngopi dulu, sarapan dulu. Batuk apa segala macam, masih musim sini. Haleluya. Baik. Oke, terima kasih buat hambanya yang luar biasa pagi hari ini. Pak Derikson, luar biasa kalau sudah mimpin pujian kita. Iya, sambil menunggu Pak Mike tadi, sudah nyanyi-nyanyi duluan. Baik, begitu juga buat pelayan firman dari hambanya Pak Mikil Mompo, luar biasa. Karena setiap kita tentunya boleh hidup dalam firman Tuhan. Ya, begitu juga buat hambanya yang sudah nyampe doa syafaat. Terima kasih, walaupun sudah keluar karena kesibukan jadi MC, ya ngomong cucu, jadi harus buru-buru keluar juga ini, Pak Pendeta Komengguan. Oke, baik. Apa kabar kita pagi hari ini semua, Bapak Ibu? Saya berharap kita semua baik. Luar biasa Ibu Mesin. Iya, Tuhan berkati semua ya. Adakah yang mau disampaikan Ibu Cindy? Bagaimana kabar di sana sekarang? Hujan pagi-pagi, mendung. Wah, luar biasa. Ya, memang sekarang ini di mana-mana lagi hujan. Tapi yang penting tidak tumbang pohonnya, Bu ya. Puji Tuhan. Di Bogor lagi banjir katanya ya. Oh, di Bogor. Ya, bagaimana di Bogor, Ibu? Siapa ini di Bogor? Waduh, tidak ada lagi yang di Bogor. Di Bogor pohonnya pohon zaitun. Oh iya. Asal jangan dekat rumah Pak Mike aja, pada tumbang itu pohon kalau hujan. Ya. Ya di Bogor hujan, di Jakarta banjir. Baik Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Sorry Pak Mani, boleh lanjutkan dulu. Saya minta dukung doa sedikit masalah di jalan. Nanti saya cerita besok Pak, kalau ada masalah dengan di jalan Pak, sebentar. Oke. Ya, tolong bantu doa nanti Pak. Tetap semangat Pak, tetap semangat. Jangan sampai berantem Pak Dodi. Ya. Sorry Ya. Pak. Oke, baik. Ini dia kabar-kabar begini yang perlu kita dengar kalau ada sesuatu yang terjadi tanpa diduga, ya, supaya kita boleh saling, apalagi kalau ada posisi tahu bisa saling dekat. Barangkali yang di Tangerang, ya bisa merapat ke Pak Dodi. Ya, barangkali ada teman-teman kita yang lagi berada di Tangerang supaya bisa di-share lokasinya Pak Dodi, supaya bila perlu ada bantuan apakah itu, supaya bisa langsung ditangani. Baik, terima kasih. Ada lagi kabar-kabar yang barangkali perlu kita ketahui Bapak Ibu? Ya, kita belum tahu karena nanti atau besok kita dengar kabar dari Pak Dodi katanya ada masalah HP ini di jalan. Ya. Baik, Pak Ketua, sudah sehat Pak Ketua? Bagaimana perjalanan bisnis? Adakah yang perlu kita bagi pada hari ini?
Shalom semua, sehat-sehat, puji Tuhan. Ya, mohon doanya terus untuk pelayanan dan juga untuk usaha supaya semakin hari semakin lancar lagi membangun sinergi ini dengan tim, karena ada beberapa tim yang lagi terbangun komunikasi dan juga usaha presentasi mereka lagi dilakukan di beberapa lokasi kantor-kantor. Demikian teman-teman, jangan lupa kalau memang lagi ada uang investasi jangan lupa investasi masa depan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mohon doanya ya teman-teman semuanya untuk pelayanan pekerjaan. Dan Grace, mungkin anak-anak kita juga lagi ikut ujian ya hari ini, minggu ini di beberapa tempat mungkin, supaya Tuhan tolong tambahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan, daya ingat bagi mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya. Dan yang kurang sehat semakin sehat, yang punya beban, punya masalah, Tuhan tolong, Tuhan mampukan untuk bisa melewati dan bahkan menyelesaikan dengan cara-cara yang terbaik. Dan semua hal yang kita rindukan, terutama untuk pelayanan, Tuhan pasti berikan terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus berkati, Pak.